kami sudah berhasil menyusun outcome-based kurikulum untuk S1 akuntansi, S1 manajemen sudah berhasil. Kemudian seiring dengan itu, karena kita kuliah itu juga harapannya juga mahasiswa dapat mengenal dunia bisnis real, kami membuat Ya, forum-forum bisnis seperti antara lain itu professional in class. Kami mengundang para profesional dari berbagai kantor untuk sharing begitu. Kemudian kami itu menawarkan banyak sertifikasi, baik yang ya, bersifat nasional, BNSP, ataupun yang internasional seperti SAP. Itu software System Application and Product yang banyak dipakai perusahaan besar. Kalau di banyak kampus lain, SAP itu masuk dalam semacam kursus. Tapi di STIE YKPN, SAP kami masukkan ke mata kuliah. Jadi ya. satu mahasiswa itu kalau lulus dari kami, kalau mahasiswa manajemen dapat SAP yang fundamentals dan SAP procurement, kalau yang accounting dapat SAP yang fundamentals dan kemudian SAP financial. Di kanal Inspirasi untuk Bangsa, mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Salam selamat sejahtera untuk pagi. kita semua. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk mendokumentasikan perguruan tinggi di Indonesia yang telah mencapai akreditasi unggul. Menurut rencana wawancara ini selain akan kami tayangkan secara digital juga akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Wisnu Prayogo, SEMBI. Beliau adalah Ketua STIE YKPN Yogyakarta, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara. Apa kabar Pak Wisnu? Baik, Bapak. Sehat. Terima kasih. Iya. Pak Wisnu Prayogo menyelesaikan S1 Manajemen di Undip, kemudian S2 di Cleveland State University, Cleveland State dan University. Oke. dan S3 di Universitas Gadjah Mada. Menjadi dosen di STIE YKPN Yogyakarta, pernah menjadi Kepala Biro Administrasi Akademik, dan saat ini menjadi Ketua STIE YKPN Yogyakarta periode 2021-2025. Nah, mungkin Pak Wisnu bisa bercerita walaupun singkat perjalanan karir sejak kuliah sampai saat ini menjadi Ketua STIE YKPN Yogyakarta. Silakan. Ya, terima kasih. Saya Wisnu Prayogo. Saya itu dulu masuk UIP tahun 90, Ya, jurusan manajemen. Saya lulus ya, 95. ya, Kemudian tahun 96 saya sudah bekerja di STIE YKPN Yogyakarta. Pada waktu itu ya, untuk jadi dosen tidak harus S2. ya. Kemudian setelah bekerja selama 7 bulan, saya diizinkan untuk menempuh S2 di Cleveland State University, Ohio Cleveland. USA. Ya, 97 sudah pulang, kemudian saya harus menyelesaikan ikatan dinas. 2001 saya menempuh S3 di UGM dan baru lulus di 2008. Gitu, Pak. ya, ya, baik. Nah, Iya. mungkin ada kenangan ketika kuliah baik di Undip maupun di UGM, Pak Wisnu. Ya, di Undip jelas dosen-dosen saya itu dulu sangat baik. Mereka Ya, mengajar dengan sangat baik.
dan menanamkan dasar-dasar tentang ilmu manajemen dengan baik. Kemudian saat di UGM itu para promotor saya itu juga ya, membimbing dengan sangat baik. Yang saya senang dari promotor saya itu bukan hanya bimbing tapi bombong. Jadi ya, selalu ada aspek menguatkan hati di saat kita S3 tidak lulus-lulus itu sudah mau ya, menyerah, tapi para promotor selalu mengangkat hati saya supaya saya merasa mampu dan puji Tuhan akhirnya bisa lulus juga. ya. Welcome to Indonesia, a charming archipelago that astounds everyone. Come study with us at the top university in Indonesia, Universitas Negeri Semarang. There are 9 faculties and 74 study programs are ready and waiting for you. Let's study together, shaping the brightest future. We offer you scholarships to make studying with us convenient for you. Realizing your dream, achieving your goal. UNES, you in? Ya. Kalau tidak salah itu Rektor Undip sekarang, Profesor Suharnomo itu juga jurusan manajemen. Apa waktu itu sama-sama waktu kuliah? Iya, Bapak, kami satu angkatan di Undip dulu. Jadi sewaktu Eh, kami satu angkatan, sama-sama angkatan 90, sama-sama di prodi, atau waktu itu disebut dengan jurusan manajemen gitu. baik. Kalau mungkin di UGM mungkin ada sedikit eh, kenangan Pak Wisnu. Ya, promotor saya eh, Prof. Jamaldin Anco almarhum dan Oh, promotor saya Dr. Hani Handoko almarhum juga dan juga eh, promotor yang satunya Dr. Bambang Rianto, Profesor Dr. Bambang Rianto itu juga sangat mendampingi dengan sangat baik. Beliau ya, Prof. Bambang Rianto yang masih ada sampai sekarang malah jadi sahabat baik kami ya. gitu. Ya, loh kalau Prof. Jamaluddin Ancok itu kan psikologi, Betul, Pak Bapak. Wisnu. Ya, Ya, karena dulu topik disertasi saya adalah menggabungkan antara kepribadian karyawan, kepemimpinan ya, atasan, dan sosial capitalnya karyawan. Karena ada ya, aspek kepribadiannya, maka saya diizinkan untuk minta tolong Prof. Hanco sebagai promotor. ya. Baik. Nah, sekarang kembali ke STI JKPN. Eh, cukup lama Pak Wisnu berada di situ. Mungkin bisa sedikit bercerita tentang perjalanan sejarah JKPN, STI JKPN, sampai akhirnya mencapai akreditasi unggul. Matur nuwun, Bapak. Jadi kampus kami STI YKPN Yogyakarta itu didirikan tahun 1980. Ada 4 founder, eh, Ya, Bapak Haryono Yusuf, Profesor Zaki Baridwan, Profesor Arif Suhadi, dan Profesor Joko Susanto. Waktu itu masih dengan S1 akuntansi. ya, Kemudian eh, beberapa tahun kemudian menambah dengan satu manajemen. Kemudian setelah seiring waktu berjalan, banyak dosen yang menjadi doktor, kami buka S2 akuntansi dan S2 manajemen bersama-sama. Kemudian kami sempat juga membuka PPA, Pendidikan Profesi Akuntan, tetapi setelah PPA tidak boleh menerbitkan gelar, akhirnya kami tutup prodi itu. Kemudian 2 tahun yang lalu kami mulai memutuskan untuk membuka prodi baru. Yang ya, pertama itu S1 Bisnis Digital, dirintis bersama-sama dengan S3 Akuntansi. Gitu. Dalam ya, sepanjang perjalanan kampus kami dulu mentok akreditasi untuk institusinya masih di B. Kami belum pernah hmm, sampai di A dan baru sekitar 2 sampai 3 minggu yang lalu kami mendapat predikat akreditasi institusi unggul. Jadi ya. usia unggulnya belum lama, baru 3 mingguan ini. Ya, artinya melompat dari B ke A, Pak. Eh, Sebetulnya untuk institusi tidak ada A lagi. Jadi Ya. kalau dengan konsep yang baru ini baik 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 sekali dan unggul, Bapak. Jadi kami Oh, tep-
belum pernah dapat baik sekali juga. Jadi kami begitu terakhir adalah B, kemudian kami reakreditasi, kemudian bisa menjadi unggul. Luar biasa. Nah, tadi yang pendidikan profesi tidak boleh memberi gelar. Kalau tidak salah kan ada gelar AK itu. Jadi pada waktu PPAK itu dulu ada, pertama kali didirikan, kami masih boleh memberi gelar itu. Ya, ya. Kemudian muncul aturan baru, untuk dapat gelar itu harus ikut ujian lagi. Jadi Hmm, lepas dari program kami ada model pelepasan, kemudian dia masih harus berjuang lagi untuk dapat gelar AK itu. Nah, sejak kami tidak bisa memberi gelar, karena PPAK itu juga menyedot dosen masuk ke situ, sehingga kami memutuskan untuk menutup program PPAK itu, kemudian kami fokus di S1, S2 akuntansi dan manajemen saja. ya. Baik, Pak Wisnu menjadi ketua untuk periode 2021-2025. Nah, apa program-program yang memperkuat sehingga akhirnya mendapat akreditasi unggul? Ini beruntung karena 2025 katanya sudah nggak akan keluar lagi. Dan setelah itu program apa? Karena masih akan sampai 25 Pak Wisnu yang akan dilakukan di STI YKPN. Ya, Bapak, terima kasih. Jadi, saya bersyukur saya memiliki tim yang sangat baik, tim yang sangat solid, tim yang sangat inovatif. Jadi, apa yang kami raih itu bukan prestasi saya, tetapi prestasi kami semua di sini sebagai satu tim kepengurusan didukung oleh dosen yang lain. Jadi, suatu saat kami masih dengan kurikulum lama, kemudian ada Prof. Aris Junaidi, waktu itu beliau Kepala Lembaga LLDikti 5. Kemudian kami mengundang beliau untuk memberi pengarahan bagaimana membentuk outcome based kurikulum. Jadi kurikulum yang berbasis pada Ya, outcome. Jadi kalau menyusun silabus tidak lagi dari buku kemudian diurutkan, ya, tapi kami ingin mencapai outcome apa gitu. Nah, ya. kemudian baru disusun materinya, dicari bukunya. Kami sudah berhasil menyusun outcome based kurikulum untuk S1 akuntansi, S1 manajemen sudah berhasil. Kemudian seiring dengan itu, karena kita kuliah itu juga harapannya juga mahasiswa dapat mengenal dunia bisnis real, kami membuat Ya. forum-forum bisnis seperti antara lain itu professional in class. Kami mengundang para profesional dari berbagai kantor untuk sharing begitu. Kemudian kami itu menawarkan banyak sertifikasi baik yang Ya. bersifat nasional BNSP ataupun yang internasional seperti SAP. Itu software System Application and Product yang banyak dipakai perusahaan besar. Kalau di banyak kampus lain, SAP itu masuk dalam semacam kursus. Tapi di STIE YKPN, SAP kami masukkan ke mata kuliah. Jadi Ya. satu mahasiswa itu kalau lulus dari kami, kalau mahasiswa manajemen dapat SAP yang fundamentals dan SAP procurement, kalau yang accounting dapat SAP yang fundamentals dan kemudian SAP financial gitu. Ya. Kami juga SAP itu seperti apa? jadi itu software yang namanya Enterprise Resource Planning, Bapak. Untuk perusahaan Oh, besar yang dia punya banyak cabang, kemudian bagaimana semua laporan itu diintegrasikan. Bank Mandiri, ya, ya, Perum, ya, PT KAI, ya, eh, yang lain-lain, yang gede-gede itu Pertamina pakai itu, Bapak. Jadi ya, mahasiswa kami sering WA kami, terima kasih Bapak dapat TCP di kantor saya sudah tidak kaku-kaku lagi. Jadi saya malah ya, dapat karena ada sertifikasi itu dapat gaji sedikit lebih banyak gitu. Kami ya, juga merancang kerjasama dengan ACCA untuk internasionalisasi di bidang akuntansinya. Dan ke depan kami memang fokus masih menajamkan internasionalisasi. Jadi
akan ada banyak dosen tamu, akan ada banyak dosen kami keluar, ada penelitian bersama, itu yang kami kejar saat ini. Ya. Begitu, Bapak. Jadi selain ada dosen tamu, dosen keluar, apakah ada juga mahasiswa yang magang atau dikirim keluar? Oh iya, Bapak. Kami itu ada jenis magang yang sekarang lagi seneng diambil mahasiswa magang di perusahaan-perusahaan nasional. Em, Kebanyakan dari mahasiswa kami itu yang magang itu dapat langsung diterima bekerja. Yang paling Oh, dekat kemarin, yang satu di BCA, habis magang langsung ditawari untuk bekerja. Dia belum wisuda, sudah langsung diterima di sana. ya, Kemudian di PGN itu perusahaan gas ya, negara Solusi itu juga ya, langsung diterima di sana. Ya, memang memang ada mahasiswa kami juga yang magang di kantor konsultan pajak terbesar di Jakarta, ya. ditawari bekerja nggak mau ya ada apa karena dia memilih di tempat lain. Tapi kami senangnya itu. Kalau untuk magang Ya. internasional ini kami sedang semoga kami bisa eh, jalankan untuk periode tahun akademik mendatang. Ya, baik Pak Wisnu. Nah, sekarang kalau ditransformasi atau diaplikasikan di student body itu, mungkin bisa diceritakan baik mengenai jumlah mahasiswa, mungkin tadi departemen atau program studi yang ada, kemudian para dosen, kemudian kalau bisa diteruskan juga mengenai alumni dan sebagainya. Ya. Terima kasih, Bapak. Kalau terkait prodi, kami ada 6 prodi. Untuk S1 Ya, kami ada 3 prodi, akuntansi, manajemen, dan bisnis digital. Untuk S2 ya, kami ada akuntansi dan manajemen. Untuk S3 ya, kami ada akuntansi. Untuk student body yang S3, ini baru semester kedua kami menerima. Kami terima ya, tiap semester. Semester pertama, ya, semester lalu, 5 orang mendaftar. ya, Untuk semester kedua yang akan mulai bulan depan ini, 7 orang mendaftar. Jadi student body ya. untuk S3 belum banyak ya, baru 6 Ya, tambah ya, eh, 5 ditambah 7 lah, 12-an. ya, ya, Kemudian untuk S2 student body kami itu akuntansi dan manajemen ada sekitar 150-an. ya, Kemudian untuk S1 sekitar 1.600-an begitu yang aktif. Gitu. ya, ya, Kami punya 48 dosen di daftar gaji kami. ya, Jadi eh, untuk alumni tersebar, Bapak, tersebar. ya, Memang mayoritas berkarir di Jakarta. Bagi mereka yang berkarir di profesional itu banyak yang di Jakarta. Tetapi ya, banyak juga yang juga berkarir di Jogja, di pemerintahan, ya, di DPR juga ada, di luar negeri juga ya, ada. Jadi sebarannya sangat luas untuk alumni ya, kami. Selain itu yang berwirausaha juga ya, banyak sekali, gitu Bapak. ya, ya. Pak Wisnu, biasanya rutenya itu setelah sekolah tinggi biasanya jadi universitas. Apakah Betul. STI JKPN juga punya program atau arah ke sana? Ya. Jadi pada posisi kami saat ini, kami itu eh, menekankan pada diferensiasi kami, Bapak, di bidang Ya, saat ini di bidang bisnis. Dan ya, itu kami masih fokus di sekolah tinggi ilmu ekonomi. ya, Oh, apakah ada bergeser ke universitas? Ya, kami juga sedikit mengakui bahwa menjual ya, sekolah tinggi ilmu ekonomi itu atau STE itu agak susah dibanding ya, menjual universitas. Karena nama STIE itu yang kami dengar dari beberapa asesor yang datang ke kami, asesor itu entah 3 4 kali datang selalu minta maaf. Maaf ya Bapak hmm, Ibu, saya waktu dapat tugas menilai STIE, saya kira itu kecil, kecil, kemudian diruko. Ternyata begitu sampai sini tanahnya hampir 5 hektar begini, begitu. ya, Jadi itu yang kami
alami begitu. Jadi kami memang agak kesulitan Ya, menjual dengan nama STIE, tapi sampai saat ini khususnya 2 tahun terakhir ini student body kami admisi untuk mahasiswa baru naik. Jadi kami ya, mensyukuri bahwa diferensiasi yang kami buat dengan akredita eh, eh, sertifikasi tadi itu ya. cukup menarik. Dan yang unik dari kami satu, Bapak, di tempat kami Ya. skripsi tidak wajib. Skripsi boleh Oh, diganti dengan magang bagi yang mau magang. Skripsi bisa diganti dengan proyek kewirausahaan. Skripsi bisa diganti dengan ya, studi kelayakan. Jadi ya, sesuai yang diinginkan mahasiswa, sesuai apa yang mereka ingin lakukan, itu boleh menjadikan tugas akhir selain skripsi. ya. Gitu, Bapak. Nah, Baik. kembali ke universitas, kami belum Ya, ada pemikiran jauh ke arah sana. Walaupun ya, mungkin dari BPH kami mungkin sudah ada pertimbangan, tapi kami belum dapat instruksi. ya. Baik. Nah, tadi bahwa ingin tetap fokus ya di Betul, SDIY. Bapak. Eh, apa sebenarnya Pak yang khas di SDIY YKPN ini sehingga kalau ditawarkan itu orang akan memilih, oh karena saya ingin ada eh, pendidikan tinggi yang seperti ini gitu. Ya, yang jadi unik di tempat kami adalah kami itu menawarkan banyak sertifikasi baik yang bersifat Ya, nasional ataupun internasional. Sertifikasi kami yang saya sampaikan tadi yang SAP itu yang berlaku internasional itu cukup menarik ya, di banyak siswa. Dan kami dengan berbagai eh, inovasi di kurikulum seperti dengan outcome based kurikulum, sering ada dosen tamu, kemudian banyak program-program akademik di sini itu cukup menarik juga. Tapi walaupun kalau dari sisi kami menghadap pasar, Bapak, kalau kami cerita begitu, eh, ya. anak-anak SMA itu seperti ya tidak mau dengar. Begitu kami bilang skripsinya tidak wajib, kepala terdongak semua, dan di situ pertanyaan mulai muncul, diskusi mulai hidup begitu, Bapak. Ya, iya. Nah, persoalannya kalau tidak membuat skripsi, nanti untuk studi lanjutnya terganggu apa tidak, Pak? Artinya Ya, ada yang mempersyaratkan harus pakai skripsi atau tidak? ya. Kami sudah melakukan praktek ini sebelum Mas Menteri mengeluarkan aturan bahwa skripsi Oh, tidak wajib. 2 tahun sebelum itu kami sudah ya, mempraktikkan itu. Yang kami alami itu walaupun mereka mengambil studi kelayaan, itu tetap dipresentasikan seperti ujian skripsi. Walaupun hmm, mereka magang, mereka juga harus mempresentasikan apa yang mereka lakukan selama magang. Dan yang kami alami adalah mereka tidak ada kesulitan untuk S2 baik di dalam ataupun di luar negeri begitu. ya. Ataupun S3. Kalau oh iya, kalau setiap Iya. tahun berapa Pak yang diterima di SDI YKPN ini? Ya, kami setiap tahun menerima hampir 300, Bapak. Hampir tiga Ya, ratus siswa. Rata-ratanya sebegitu. Ya kami oh, harus ngitung juga ini dosen kami berapa, terus ya, mahasiswa yang masih ada berapa, jadi memang tidak berani untuk menarik terlalu banyak. Sempat ya, kami ada sampai 700, sempat juga pada leadership terdahulu sampai ke ya, 200, 2 tahun terakhir ini sudah naik lagi. Jadi on ya, average ya hampir 300-an lah. Gitu. ya. Iya. Kemudian akreditasi unggul ini pasti dicapai dengan atau bukti bahwa SDI YKPN ini ada prestasi-prestasi gitu. Artinya kemudian karena itu maka menyebabkan dikukuhkan sebagai perguruan tinggi dengan akreditasi unggul. Mungkin bisa diceritakan atau digambarkan, Pak, apa saja sebenarnya selama ini yang sudah dicapai oleh SDI JKPN. Iya, Bapak, terima kasih. Jadi, ya pada dasarnya akreditasi itu kan memotret apa yang kinerja kami Ya, di periode yang sudah lalu.
Dan kinerja itu ada di kinerja dosen, ada juga kinerja mahasiswa. Kalau Ya, kinerja dosen, kami bersyukur dosen-dosen kami aktif dalam menulis artikel di jurnal. Kami bersyukur dosen-dosen kami juga aktif di pengabdian masyarakat. Kami juga bersyukur dosen kami yang punya rekognisi di luar. Misalnya ada yang jadi komisaris di bank tertentu, ada yang jadi mm, komisaris di perusahaan pemerintah, begitu. Dosen kami juga aktif untuk ikut seminar-seminar conference ilmiah. Jadi itu kinerja-kinerja dosen. Selain juga atas intelektual haki juga banyak diraih oleh dosen. Mahasiswa juga dinilai. ya, Karena diakreditasi juga dinilai itu mahasiswa itu juga rata-rata waktu kelulusan, rata-rata IPK, ya, apakah mereka pernah berprestasi di luar, begitu. Jadi itu kinerja semuanya, Bapak, kinerja semuanya. Ya termasuk ya, alokasi dana untuk penelitian itu juga juga dinilai juga. Kami bersyukur ya, dianggap baik oleh asesor kemarin. Yang kami alami yang cukup menarik adalah asesor itu nggak usah ditakuti. Asesor itu pada dasarnya datang untuk membantu kita. Mereka ya, menggali informasi, ya kita bantu, kita berikan informasi yang mereka butuh klarifikasi lebih lanjut. Kadangkala kami itu juga dalam tanda petik lupa untuk melaporkan, kemudian ya, dipancing oleh asesor. Oh iya, yang ini belum kami ceritakan. ya, Jadi betul, itu yang membuat penilaian kami cukup untuk sampai ke unggul, Pak. Intinya kinerja semuanya ya, berkinerja. ya. Ya, baik. Nah, dengan akreditasi unggul ini, apakah apa ya, ada perkiraan atau prediksi bahwa nanti minat untuk kuliah di STI YKPN ini akan bertambah, Pak? Ada antisipasi ke sana? Kami sangat mengamini itu dan kami sangat mengharapkan itu. Karena bagaimanapun kalau di Jogja ada banyak kampus yang unggul itu baru 8, kami salah satunya. Kalau secara nasional, sekolah tinggi ilmu ekonomi yang unggul itu hanya ada satu, Pak, kami. Kalau sekolah tinggi saja, kami yang ketiga. Jadi Ya, eh, harapan kami adalah dengan status predikat unggul di akreditasi institusi ini, kepercayaan masyarakat semakin meningkat. ya, Ya, kemudian kami sebagai PTS kan harus berjuang, Bapak, untuk mencari ya, mahasiswa. Nah, dampaknya ya ke admisi yang lebih baik di masa depannya. ya. Nah, STIJKPN ini apa ya? Saya nggak tahu istilahnya, beruntung atau karena ini kan terakhir-terakhir ini. Betul, Dan Bapak. berikutnya itu saya mendapat informasi dari apa Ban PT itu bahwa anggaran untuk apa memeriksa ini sudah minimal. Jadi walaupun mungkin ada yang sudah memenuhi syarat, belum tentu bisa diloloskan. Nah, jadi apa sebenarnya yang apa dilakukan oleh STYKPN ini sehingga akhirnya benar-benar bisa lolos di 2024 ini? Ya, ya memang untuk ke depan nanti untuk akreditasi institusi kan akan dilakukan penilaian dari mesin ke mesin. Jadi Ya, pemerintah akan menarik dari berbagai situs web seperti Kerjasama, eh, Tracer Study dan lain-lain ditarik, kemudian apakah sesuai kriteria atau tidak. Kemudian nanti statusnya adalah terakreditasi atau tidak terakreditasi. ya, Nah, kami itu ya beruntung, Bapak, beruntung nah, karena kami bisa eh, masuk dalam periode penilaian ini, kemudian ya, sudah itu dapat unggul, nah, begitu. Itu beruntung. Kemarin waktu ada acara di Ahmad Dahlan, itu Bapak dari Ban PT cerita, ini nanti mohon maaf bagi PT PT besar, PTS besar yang sudah punya unggul 3 tahun yang lalu, kemudian 2 tahun lagi statusnya bukan unggul lagi, tapi terakreditasi saja.
Kemudian yang baru dapat sekarang itu unggulnya berlaku 5 tahun. Nah, itu sambil tertawa beliau gitu. Ya, Ya, jadi harapan kami ya, kenapa kami unggul sekali lagi Bapak? Kinerja itu kan sesuatu yang dilakukan continuous. Kinerja ya, itu bukan saat akreditasi kemudian kita kumpulkan baru kita ya, masuk dosen bekerja, tidak. Selama kita konsisten dalam berkinerja, pasti penilaian akreditasi nanti akan baik. ya, Apapun itu modelnya. ya. Nah, yang bersamaan dengan SDE JKPN, ini ada nggak Pak perguruan tinggi lain yang hampir-hampir sama mendapatkan unggulnya ini di saat-saat Yang terakhir ini? yang saya dengar kemarin Bapak, itu di Tegal itu ada namanya apa? Pancasakti Sudah, ya. ya, Nah, itu UPS, ya itu Universitas Pancasakti ya. kira-kira 2 minggu sebelum kami Bapak. Kalau di Ya, Jogja belum ada tampaknya ini. Gitu. baik. Nah, ke depan Pak, setelah akreditasi unggul, ini apa saja yang diperbaiki ya, terutama untuk membantu menyiapkan SDM-SDM sesuai dengan program yang ada di SDE-JKPN, tapi disesuaikan dengan tantangan-tantangan yang akan datang. Ya, jadi kemarin waktu penilaian akreditasi memang asesor juga memberi catatan Bapak, apa yang perlu kami perbaiki. Jadi asesor banyak melihat dan itu sepaham juga dengan rencana kami untuk selalu menanamkan aspek internasionalisasi, untuk Ya, selalu menambahkan sertifikasi supaya ya, mahasiswa punya kemampuan lebih. Jadi itu yang akan kami kejar. Internasionalisasi, sertifikasi, kuliah tamu. Intinya ya, bagaimana supaya mahasiswa yang kuliah itu bukan hanya melihat apa yang ada di buku, tapi juga melihat ada yang di luar sana dan bisa wawasannya terbatas pada apa yang ada di eh, negara yang berbeda. ya. Harapannya wawasannya luas, pengetahuannya cukup, mereka siap untuk bersaing. Ya. Nah, dengan tadi dikatakan bahwa satu-satunya STIE di Indonesia yang akreditasi unggul, kemudian hanya tiga sekolah tinggi yang akreditasi unggul. Eh, Apa yang akan diantisipasi? Pasti akan banyak yang apa ya menjadikan SDIE JKPN ini mungkin tempat pertanyaan atau rujukan bagaimana caranya untuk supaya bisa unggul. Ya, Bapak. Kami bisa unggul itu bukan karena kami sendiri. Kami juga Ya, belajar dari kampus lain. Jadi untuk eh, kami banyak berguru. Pernah kami berguru ke Petra, pernah kami berguru ke ya, UII yang terbaru. ya, Kami untuk pengembangan kerjasama internasional, kami juga banyak berguru ke tempat lain. Jadi pada saat kami banyak berguru ke tempat lain, banyak kampus-kampus lain membuka networknya untuk kami. Ya, pada saat kami nanti berbagi, ya kami selalu siap untuk berbagi. Karena kami percaya bahwa setiap kampus itu pasti punya keunggulannya ya, sendiri-sendiri. Antar kampus itu tidak bersaing, tapi antar kampus itu baiknya saling berkolaborasi. Kita bisa saling mengisi, kita bisa saling menguatkan. Itu yang jadi program LL Dikti 5 saat ini, Joint Resources. ya. Ya, baik. Terakhir Pak Wisnu, mungkin ada yang ingin disampaikan baik kepada sivitas akademika maupun kepada masyarakat, bahkan termasuk komitmen SDIE JKPN Jogja ini pada kepentingan bangsa dan negara ke depan. Moga silakan. Ya, terima kasih, Bapak. Jadi, sebagai kampus, sebagai perguruan tinggi, kita harus bisa menciptakan generasi-generasi mendatang yang punya kompetensi unik, yang wawasannya tidak eh, sempit, yang wawasannya terbuka, sehingga mereka bisa mengembangkan diri mereka dengan baik pada titik tertentu. Kalau mereka itu punya kompetensi bagus, mereka punya wawasan yang luas, punya karakter yang baik, mereka kan bisa berkontribusi bagi negara. Akreditasi bagi kami bukan titik akhir. Kita semua harus berkinerja sebagai kampus, kita semua harus bekerja keras membuat kampus ini menjadi tempat belajar yang baik,
tempat mengembangkan diri yang baik. Kalau kita melakukan yang terbaik di situ, akreditasi itu hanya buah saja. Buah yang kita dapat atas kerja keras yang kita lakukan secara berkelanjutan. Terima kasih. Baik, luar biasa. Terima kasih sekali kepada Bapak Dr. Wisnu Prayogo SMPA, Ketua SDIE YKPN Yogyakarta. Banyak sekali yang sudah disampaikan, mudah-mudahan ini menambah pengetahuan masyarakat pada umumnya dan juga menimbulkan kebanggaan bagi seluruh sivitas akademika SDIE YKPN untuk modal mengabdi ke depan untuk kepentingan bangsa dan negara. Sekali lagi terima kasih, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, terima kasih. Di kanal Inspirasi untuk Bangsa, mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi